Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi mari kita ucapkan tahmid Alhamdulillahirabbil alamin, karena betapapun kita ini adalah hamba Allah yang telah mendapatkan kenikmatan yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mau menghitung berapa kenikmatan Allah yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita, kita tidak akan bisa menghitungnya karena terlalu banyak. Kalau mau ditimbang, insya Allah beratnya juga tidak terhingga. Terlalu besar untuk ditimbang. Dan volumenya itu juga tidak cukup untuk kita takar. Karena itu mari kita bersyukur pada Allah. Karena kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita itu adalah kenikmatan yang sekaligus menjadi ujian bagi diri kita. Seberapa mungkin kita bisa mensyukuri kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya akan bicara tentang bagaimana kita mencoba untuk menghormati diri kita sendiri. Karena kehormatan diri itu bukan akan lahir karena orang lain yang bisa kita tuntut menghormati. Semua itu terjadi sebagai akibat dari perilaku kita sendiri. Bagaimana kita menjaga lisan kita, bagaimana kita bisa menjaga mata kita, bagaimana kita menjaga pikiran-pikiran kita untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang pada akhirnya justru akan mengakibatkan diri kita menjadi orang yang tidak terhormat. Nah, mari kita coba untuk kita bicara dari hal yang paling sederhana dulu. Hidup ini adalah sebuah kompetisi. Persaingan hidup di dunia ini semakin lama semakin keras, semakin tinggi. Dan bahkan persaingan atau kompetisi itu seringkali memunculkan perilaku orang yang melanggar batas-batas syariat karena ingin menangkan pertarungan itu. Pertarungan dalam bentuk apapun, ya, kompetisi itu dalam bentuk apapun. Ketika kita berkompetisi untuk mendapatkan pengakuan dari orang, maka kita mencoba untuk mencitrakan diri sebagai orang yang kita perkirakan dengan pencitraan yang kita lakukan itu akan memberikan sesuatu yang positif bagi diri kita. Karena kita ingin dihargai, ingin dihormati, ingin diakui, maka kemudian kita berperilaku yang seringkali perilaku kita itu kita coba untuk kita tawarkan dengan cara melanggar batasan-batasan syariat. Contohnya apa? Ya misalnya yang seringkali saya sampaikan, kita ini seringkali tampil tidak natural, tidak apa adanya. Dan itu adalah bentuk kebohongan yang sementara ini memang sering tidak didari oleh orang yang sedang melakukan tindakan itu. Kita yang sebenarnya bukan siapa-siapa menciptakan diri sebagai seorang yang seolah-olah kita ini orang kaya. Ada orang miskin yang pura-pura menjadi orang kaya dengan penampilan yang memaksakan diri sebagai orang kaya, seperti orang kaya, berdandan seperti orang kaya, berperilaku seperti orang kaya, sehingga apa yang dilakukan orang itu justru akan membebani dirinya karena dia sesungguhnya tidak mampu untuk melakukan tindakan seperti itu. Orang yang sebenarnya tidak terlalu pintar-pintar amat mencoba untuk mencitrakan diri sebagai orang pintar sehingga dia melakukan tindakan yang pada akhirnya justru kedodoran karena dia tidak punya kapasitas untuk itu, ya. Seorang yang tidak punya kapasitas sebagai seorang pemimpin memaksa diri untuk menjadi pemimpin itu juga tidak hanya memberikan mudarat pada dirinya tetapi juga bisa memberikan mudarat pada banyak orang. Seseorang yang tidak mampu mengajar memaksa diri untuk menjadi pengajar, guru, dosen, itu juga akan bisa membuat dirinya tidak memberi manfaat pada dirinya sendiri dan juga pada orang lain. Karena apa? Dia akan tampil dengan tampilan kosmetikal, penuh dengan kepura-puraan untuk menciptakan dirinya sebagai orang yang mampu,
melakukan tindakan sebagai seorang guru atau seorang dosen. Demikian juga ketika orang itu ingin tampil sebagai seorang dai atau mubalik. Secara keilmuan belum memadai, kemampuannya di dalam berkomunikasi juga belum memadai, dan sementara dia memaksakan diri untuk tampil dengan tampilan yang sifatnya ketika dia belajar secara instan terhadap apa saja yang dia inginkan, sehingga dia mencoba untuk mengatakan sesuatu yang sebenarnya belum siap untuk dia katakan dengan pengalaman dia dan dengan kemampuan-kemampuan yang terkait dengan intelektualitas dia, sehingga secara keilmuan apa yang dia sampaikan itu sulit dia pertanggungjawabkan. Nah, inilah yang terjadi. Nah, sekali lagi para jamaah yang dirahmati Allah, kalau perbuatan misalnya yang kita lakukan itu adalah perbuatan yang sebenarnya bukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan dalam rangka mencitrakan diri kita. Kita ini sebenarnya sudah mencederai diri kita untuk satu saat ketika ketahuan akan menjadi orang yang tidak dihormati oleh orang lain. Nah, satu contoh yang seringkali saya sampaikan. Kita ini kadang-kadang suka meminta-minta, bukan hanya minta duit, minta diakui. Dan pada saatnya apa yang kita lakukan itu akan bisa menyebabkan kemuliaan kita itu jatuh sebagai akibat dari keinginan kita untuk mendapatkan pengakuan dengan meminta-minta itu. Nah, seorang yang tampil dengan tampilan hebat, dengan uang ternyata, maka dia tidak hanya akan sekedar meminta-minta sesuatu yang sifatnya remeh. Ya. Seperti ketika orang itu melakukan tindakan korupsi, mencuri, merampok, dan sebagainya, itu kan sebuah tindakan yang dia lakukan untuk mendapatkan harta yang banyak dengan cara yang tidak hak, dengan cara yang batil, dengan cara yang salah, dengan melanggar batasan-batasan syariat. Tindakan ini pada akhirnya justru akan menghinakan dirinya sendiri. Tetapi perbuatan ini semakin lama semakin bisa kita saksikan di dalam kehidupan masyarakat. Banyak dilakukan oleh orang. Termasuk maraknya perilaku kaum lelaki dan wanita yang karena ingin menikmati hidup ini, mereka rela melakukan perbuatan yang menghilangkan kemuliaan mereka dengan mencoba tampil sebagai orang yang menurut dirinya akan bisa mendapat pengakuan atau penghormatan dari orang lain. Wanita berdandan dengan dandanan yang luar biasa, berlebihan. Laki-laki yang ingin tampil maju, dia diakui orang, lalu membuat tampilan-tampilan yang sebenarnya merupakan tampilan-tampilan yang tidak natural. Adanya ditato misalnya, dan tatonya diperlihatkan seolah-olah dengan tato itu dia akan menjadi orang yang pada saatnya dihormati orang. Itu asumsi yang dia bangun, anggapan yang ada pada dirinya, padahal tato yang dia lakukan itu menato dirinya di dalam tubuhnya, ya, di kulitnya itu justru akan bisa mencitrakan dirinya sebagai orang yang tidak baik. Citranya akan tidak baik di hadapan orang lain. Sekarang ini banyak sekali tampilan-tampilan kosmetika yang dibuat oleh orang laki-laki berdandan dengan dandanan yang bisa dia lakukan dengan cara memaksa diri. Wanita juga begitu. Nah, padahal Islam ini menuntunkan pada umatnya, menggiring, menuntunkan, mengarahkan umatnya agar mereka itu menjaga kemuliaan diri mereka dengan penampilan-penampilan yang penuh dengan kesederhanaan. Dan kesederhanaan itu ya kemudian membuka keinginan untuk tampil natural saja. Biarlah semua mengalir. Sehingga orang mau mengakui diri kita itu baik atau buruk, biarlah semuanya mengalir. Karena apa? Tampilan-tampilan yang natural itulah yang sesungguhnya nanti pada saatnya akan mengakibatkan orang itu akan mengakui diri kita apa adanya. Nah, baru-baru ini saya kan cerita banyak tentang seseorang yang saya juga tidak kenal banyak dengan orang itu, namanya Mardiko Prasantyo. Tampilannya kan bagus sekali. Narasi-narasi yang dia tampilkan itu bagus sekali. Logikanya juga cukup bagus. Substansi dari materi yang dia sampaikan juga banyak yang bagus. Nah, saya mencoba untuk mengatakan dia itu dalam
menjadi guru. Dengan kata-kata saya itu, saya kemudian dikritik orang. Jangan menjadikan guru orang yang sesungguhnya tidak layak kita jadikan guru. Ya, saya ucapkan terima kasih dari banyak orang itu. Tetapi saya ini akan terus mencoba untuk berguru pada siapapun. Dan bahkan saya berkali-kali menulis bagaimana kita berguru pada semut, berguru pada laba-laba, berguru pada kupu-kupu, berguru pada apapun dan siapapun yang pada saatnya pada saat kita itu mau mengambil ibrah dari apapun dan siapapun, kita akan bisa menjadi murid siapapun, dan pada saatnya kita pun juga akan menjadi guru siapapun karena kita dianggap orang akan memberi kontribusi kepada orang itu ketika kita berbicara, ketika kita menulis, ketika kita berbuat sesuatu. Nah, baik, mari kita coba untuk berbicara tentang konsep kehormatan diri yang seringkali di dalam bahasa Arab disebut affah. Nanti kita ambil ayatnya dari surat Al-Baqarah ayat 273 sebagai pijakan. Nah, sebelumnya saya ingin cerita dulu. Affah itu sebuah kata yang pernah atau biasa kita dengar sehari-hari bagi orang yang belajar akhlak, ilmu akhlak. Atau yang kita sering ngaji atau memberi pengajian itu seringkali mengucapkan kata-kata affah. Ada orang yang mengatakan si fulan atau si anu itu seorang yang afif. Si fulana atau si anu yang perempuan itu afifah. Nah, kata afif atau afifah itu merupakan sebutan bagi orang, laki-laki atau wanita yang memiliki sifat affah. Nah, lalu yang perlu kita pahami sifat affah itu apa? Nah, kalau kita rujuk di dalam buku-buku kamus misalnya, secara kebahasaan ifa itu artinya menahan. Nah, kalau kita nanti membaca buku-buku akhlak, ada pengertian ifa itu yang oleh para ulama dijelaskan dengan penjelasan yang berbeda-beda. Tetapi simpulannya begini, ifa itu adalah sebuah istilah yang artinya menahan diri sepenuhnya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Nah, karena itulah kemudian seseorang yang disebut afif atau afifah itu adalah orang yang punya kesabaran. Untuk apa? Untuk sesuatu atau tidak sesuatu yang diharamkan. Bersabar dari dan untuk melakukan sesuatu dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah untuk tidak melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kita dibujuk oleh orang untuk makan daging babi, kita katakan tidak, dan kemudian memilih daging yang bukan daging babi. Itu adalah kesabaran yang kita munculkan. Dan itu sifat ifat yang muncul menjadi perilaku. Atau ada orang yang ngajak, yuk kita mencuri, kita katakan tidak. Nah, kata-kata itu mengisyaratkan bahwa kita punya ifah. Meskipun kalau kita itu mau menuruti hawa nafsu kita itu cenderung untuk melakukan sesuatu yang diinginkan banyak orang. Termasuk di dalam makna ifah itu adalah kemampuan untuk menahan diri dari meminta-minta kepada siapapun, apapun. Meminta dihormati, meminta diakui, meminta duit, meminta jabatan, atau meminta sesuatu yang kita inginkan untuk diberikan oleh orang pada diri kita. Ketika kita mampu menahan diri untuk tidak meminta-minta kepada siapapun, sifat ifah yang lahir menjadi perilaku. Nah, baik kita coba untuk ayatnya. Ayat yang sering kali dibaca oleh para ulama, para mubalik, para ustaz itu adalah ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah, tepatnya pada ayat 273. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'afufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin wa innallaha bihi
alim. Jadi ayat ini dibaca oleh para tokoh yang paling tentang sholat ifah. Saya pernah baca ayat itu di dalam sebuah pertemuan. للفقراء الذين أحصروا في سبيل لا يستطيعون ضرب الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. Terjemahnya kira-kira kalau kita terjemahkan secara tidak terikat dengan kata-kata ya begini. Berinfaklah pada orang fakir yang terikat oleh jihad. Ayat ini memang terkait dengan bagaimana seorang itu mau berinfak kepada orang-orang yang sedang atau tengah melakukan jihad fisabilillah dalam berbagai macam bentuknya. Jadi ada perintah dari Allah kepada orang beriman itu mau berinfak pada orang yang fakir. Orang fakir itu siapa? Orang yang butuh, yang pada saat itu terikat oleh jihad di jalan Allah, jihad fisabilillah. Mereka itu tidak dapat berusaha di bumi. Orang-orang yang tidak tahu, menyangka mereka orang fakir, itu adalah orang-orang yang berkecukupan karena mereka ta'afuf. Mereka menahan diri dari meminta-minta kepada orang lain. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak minta kepada orang secara mendesak dan cara yang baik yang menafkahkan di jalan Allah, maka sungguh Allah Maha mengetahui. Jadi kalau kita itu melihat ada orang yang berjihad dalam berbagai macam ragamnya, berjihad fisabilillah, mereka orang-orang yang ikhlas berjihad fisabilillah itu tidak pernah dermis dalam bahasa Jawa, meminta-minta pada siapapun untuk membantu, agar dia mencukupkan diri dengan apa yang dia untuk berjuang. Seorang mubalik, dia tidak pernah minta untuk diberi apa-apa. Dia terus saja mengalir menjadi seorang mubalik, berceramah di mana-mana, tanpa pernah berpikir untuk mendapat apapun dari kegiatan tablignya dari orang-orang yang didakwai. Nah, di dalam kaitannya dengan masalah ini, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengabarkan bahwa orang-orang dari kalangan Ansar, orang-orang yang menolong kaum muhajirin waktu Rasulullah bersama muhajirin itu berhijrah, pernah minta, orang meminta-minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang minta kepada Rasulullah SAW, melainkan beliau berikan hingga habis apa yang ada pada beliau. Jadi setiap diminta Rasulullah itu pasti memberi, dan Rasulullah pernah bersabda kepada mereka ketika itu dengan sabdanya begini, ma yakunu indi min khairin laddahiruhu ankum wa innahu may yasta'afif yarfahullah wa may yatasabbaru yusabbirullah. Ini ada kata-kata waman yatasabbaru yusabbirullah wa may yastaghni yughnihillah walan tu'tu hatta an khaira wa awsa minas sabr. Jadi kata-katanya indah itu. Ma yakunu indi min khairin laddahiru ankum. Apa yang ada padaku dari kebaikan, maksudnya harta yang dimiliki oleh Rasulullah, tidak ada yang kusimpan dari kalian, semua akan saya berikan. Sesungguhnya siapapun yang menahan diri dari meminta-minta, maka Allah akan memelihara dan menjaganya. Sebaliknya, dan siapa yang menyabarkan dirinya dari minta-minta, maka Allah akan menjadikannya sabar. Dan siapa yang merasa cukup dengan Allah, artinya dengan keberadaan Allah dan pemberian dari Allah, dari meminta-minta kepada selain Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan padanya. Tidakkah kalian diberi sesuatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas dibandingkan kesabaran yang ada pada diri Anda itu? Ini teguran sekaligus motivasi. Nah, di dalam hadis yang lain itu dijelaskan begini. Anna nasan ansori sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum walam yas'alu ahadun illa atau hatta nafadha ma'indah faqala lahum khina anfaqa kulla syai'in biyadi ma yakunu 'indi min khairin la adakhiruhu ankum wa innahu man yasta'afu yu'afahu Allah wa man yastaghni yughnillah wa man yasbir
yughfirullahu walam ta'atan khairan wa ausa minas sabr. Ada beberapa orang dari kalangan Ansor minta kepada Rasulullah untuk diberi sedekah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, atas permintaan itu Rasulullah memberi, semua diberi. Kemudian mereka minta kembali, lalu beliau memberi lagi. Kemudian mereka minta kembali, beliau memberi lagi hingga habis.